Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 86 ayat 10, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Saudara yang terkasih, mujizat adalah karya Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Mujizat itu sangat identik dengan berkat, kesembuhan, pemulihan. Begitu rindunya mengalami mujizat, seseorang rela membayar harga, terkadang menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan melintasi pulau atau melintasi negara demi menghadiri sebuah kebaktian kebangunan rohani yang dilayani oleh hamba Tuhan terkenal yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi di sisi lain, masih banyak orang yang tidak percaya terhadap mujizat. Mereka beranggapan bahwa zaman mujizat sudah berlalu, hanya terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu atau semasa Tuhan Yesus berada di bumi. Dahulu, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat manusia, ada sekelompok orang yang juga tidak percaya pada mujizat. Padahal mereka berhadapan langsung dengan sang pembuat mujizat. Yohanes 12 ayat yang ke-37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudara, tidak terkecuali orang-orang di Nazaret. Padahal Nazaret adalah tempat asal Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka meremehkan, bahkan menolak Dia. Yang mereka pikir Yesus itu tidak lebih dari anak seorang tukang kayu. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak ada banyak mujizat diadakannya di situ. Matius 13 ayat 58. Ada pula yang menganggap bahwa mujizat terjadi secara kebetulan dan bersifat insidental saja. Itu tidak benar, saudara. Mujizat itu ada dan tetap ada. Sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Terjadi tidaknya mujizat dalam hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa besar imannya kepada Tuhan, bukan kepada seseorang yang mendoakannya atau menghadiri sebuah kebaktian kebangunan rohani di mana pembicaranya sanggup menyembuhkan, bukan. Tapi seberapa besar iman seseorang kepada Tuhan Yesus, itulah yang menentukan. Kalau kita sendiri ragu-ragu, kalau kita sendiri bimbang, itu akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Yakobus 1 ayat 6 dan 7, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, selama ada kebimbangan dan keraguan, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, apalagi mereka yang tidak percaya dan menolaknya. Karena itu ingatlah, ketidakpercayaan adalah penghalang utama mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sehati kami semua pendengar Breath of Life Audio yakin dan percaya bahwa mujizat masih ada dan tetap ada. Dalam dunia ini kami menaruh harapan kepada Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan kebetulan. Mujizat Tuhan itu ditentukan oleh seberapa iman percaya kami kepada Tuhan sumber pengharapan kami. Bukan terletak kepada manusia, karena Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan mampu menggunakan berbagai macam hal, berbagai macam kondisi, bahkan situasi-situasi Engkau ciptakan, termasuk ketika kami menghadiri sebuah ibadah,
persekutuan doa, bahkan kebaktian kebangunan rohani pun, kami yakin dan percaya ketika ada keraguan dan kebimbangan, maka tidak ada mujizat di sana. Tapi ketika kami menaruh harap penuh, yakin dan percaya hanya kepada Allah yang hidup, maka kami yakin Tuhan, mujizat bukan sesuatu yang kami dengarkan, tapi mujizat sesuatu yang kami alami. Atas kerinduan kami terhadap sebuah pergumulan yang didengar, dijawab oleh Tuhan. Kerinduan kami supaya kami dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dikuatkan untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan yang ada. Harapan kami kepada Tuhan tetap teguh dan tidak goyah. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong setiap kami. Di dalam tangan Tuhan, Engkau sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban bagi umat-Mu yang berharap kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.